Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukru lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Rekan-rekan mahasiswa SP yang saya muliakan, tema kita kali ini adalah puasa di tengah COVID-19. Memulai perbincangan ini, saya ingin menyegarkan ingatan dan keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah zalim terhadap makhluknya. Allah Maha Baik, Rahman Rahim, dan kepadanya dilekatkan semua sifat-sifat baik yang tersimpun dalam 99 nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, maka kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang lebih tahu tentang diri kita dan tentang kebutuhan kita. Saudara-saudara, tahun ini selain diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan ini, kita dihadapkan lagi pada wabah virus corona, virus yang meresahkan bukan hanya oleh rakyat kecil, bukan hanya oleh rakyat miskin, tapi juga orang kaya, bahkan pemerintah sekalipun kewalahan dibuatnya. Buat apa? Mungkin itulah pertanyaan sebagian orang. Tetapi orang-orang yang mengerti filosofi tantangan, filosofi perjuangan, mungkin akan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan tantangan yang lebih berat lagi daripada sekedar puasa, agar saya lebih mampu untuk menggembleng diri saya menjadi pribadi yang tangguh. Saudara-saudara, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan bahwa puasa itu adalah self-training, latihan mandiri untuk menggembleng jiwa, menggembleng diri kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang dinamis, yang kreatif, menjadi pribadi penyantun, pemaaf, dan sebagainya. Di satu sisi, kadang-kadang kita ingin mengikuti latihan puasa ini. Tapi di sisi lain, kita tidak suka tantangan. Ini bisa dianggap agak aneh. Satu sisi kita ingin ingin latihan, tapi di sisi lain kita tidak ingin menghadapi tantangan. Padahal latihan itu adalah latihan untuk menghadapi tantangan. Coba kita ingat puasa dari tahun ke tahun. Begitu Ramadan tiba, apa yang diinginkan oleh banyak orang? Ingin agar warung makan ditutup. Semua gerai, toko, gerobak yang menjual makanan yang menggoda supaya ditutup semua. Padahal godaan itulah yang antara lain yang mau kita hadapi. Nah, anehnya, setiap Ramadan terjadi inflasi akibat pengeluaran yang semakin besar, yang lebih besar daripada hari-hari biasa. Padahal puasa itu kerjanya adalah menahan nafsu. Tapi justru disitulah kita mengumbar nafsu. Makan kalau biasanya dengan sambal dan ikan, pada bulan puasa itu harus bermacam-macam. Minuman juga begitu. Padahal tidak habis. Nah, itulah tantangan yang kadang-kadang kita menjadi bertanya-tanya tentang terhadap diri kita. Tapi mungkin kita mengatakan, oke lah, itu hari biasa. Tapi kali ini kan kita dihadapkan kepada wabah corona yang sangat meresahkan. Bagaimana tidak meresahkan? Banyak orang di PHK, banyak warung ditutup, stok menipis. Tetapi sebagai orang beriman, kita tentu tetap meyakini bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim.
selalu memberikan rahmatnya kepada manusia. La tayasu min rahillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mungkin ada yang mengatakan juga, bagaimana tidak putus asa? Sumber penghasilan penghidupan gak ada lagi. Udah di PHK. Yang punya warung, warungnya ditutup. Ada satu ayat yang jitu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak melihatnya. Inna ma'al usri yusra. Menurut saya ini jitu ayat ini. Allah menggunakan kata ma'a, bukan ba'da. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau ada suatu peristiwa yang menurut kacamata kita itu menyulitkan, di situ ada kemudahan. Nah, kok bisa? Nah, kalau saya memahami ini seolah-olah Tuhan mengatakan, setiap peristiwa yang kamu hadapi itu tergantung pada bagaimana mentalitas kamu menghadapinya. Jika corona ini kita anggap menyulitkan, maka menyulitkanlah dia bagi kita. Tapi jika kita anggap ini sebagai tantangan yang menggiurkan, maka dia memudahkan, mudah bagi kita. Inni inda dzanni abdi, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. Saudara-saudara, jadilah kita orang yang berpikir positif kepada Tuhan, agar seberat apapun tantangan itu, kita bisa menyikapinya bukan sebagai tantangan yang berat, tetapi sebagai tantangan yang di dalamnya ada hikmah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, dan seterusnya. Ada kata yang di akhir ayat, wabasyiris sabirin. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, kamu sabar menghadapinya, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa itu maksudnya? Orang yang sabar itu adalah orang yang mampu melewati tantangan itu dengan baik. Marilah kita ambil hikmah besar dari pengalaman puasa di tengah wabah corona ini. Seolah-olah kita diingatkan kembali kepada satu konsep lockdown yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu. Lockdown tentu bukanlah sekedar menghindari bertemu dengan orang lain, bukanlah sekedar mengunci diri di dalam rumah. Lockdown ini memberi pelajaran yang jauh lebih besar dari itu. Saudara-saudara, melalui corona ini, seolah-olah Tuhan memerintahkan kepada semua orang yang selama ini sibuk mengejar duniawi, yang selama ini sibuk di pekerjaannya, seolah-olah diperintahkan agar cobalah berkumpul dulu sebulan 2 bulan dengan keluarga, merajut kembali keharmonisan rumah tangga, cinta kasih sayang antara suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Melalui corona ini seolah-olah Tuhan memberikan pesan kepada kita, lihatlah, wahai orang-orang yang rakus, yang telah merusak bumi untuk keperluan egoisme Anda, hentikan, berikan kesempatan dulu untuk recovery kepada bumi. Melalui corona ini juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kepada udara untuk kembali membersihkan dirinya yang selama ini telah diracuni oleh asap knalpot dan pabrik. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar kita mampu melockdown diri kita, mengunci diri kita dari segala sumber-sumber kejahatan, dari segala maksiat, dari sumber-sumber maksiat.
Jika ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan mencapai pribadi yang muttaqin, yang dalam istilah tasawuf disebut dengan insan kamil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.